hujan deras, ratusan orang dari berbagai unsur seperti driver Gojek online, mahasiswa, pelajar, pemuda dan wanita Jumat sore menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkis pada akhir Agustus lalu. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia juga membagikan bunga kepada petugas dan pengguna jalan. Selain mengecam keras aksi anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, mereka juga mendukung proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan. Kami terhadap pemerintah, jadi ketika ada kritik tolong turun gitu loh. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia dibenturkan, kami tidak ingin ada kekerasan lagi dengan aparat keamanan itu. Karena mereka tugasnya hanya berjaga, dan kami tujuannya bukan ke mereka. Kami ingin pemerintah itu hadir di tengah-tengah aksi gitu loh, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mereka berharap ke depannya, pemerintah bisa lebih cepat merespon aspirasi masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi damai juga dilakukan oleh ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 350 meter. Mereka menyampaikan pesan agar masyarakat harus tetap kritis tanpa anarkis. Berbagai aksi dan seruan damai pasca maraknya aksi demo dan kericuhan di berbagai daerah beberapa waktu lalu terus dilakukan oleh warga. Di Desa Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo, ratusan warga melakukan aksi kampanye Indonesia Damai dengan menggelar kirap membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter keliling desa sejauh 5 km. Dengan pengawalan dari TNI Polri, aksi kampanye Indonesia Damai mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Meski jalannya kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter ini sempat mengganggu aktivitas warga di jalan desa, namun warga tetap mendukung aksi kampanye Indonesia Damai tersebut. Dalam aksi kirap kampanye Indonesia Damai ini, warga meminta dan berharap kepada masyarakat agar tetap kritis tanpa aksi anarkis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Untuk menjadi negeri yang damai, Indonesia yang damai, kita di sini mewakili dari rekan-rekan para remaja, Karang Taruna, kita boleh kritis, tapi jangan anarkis. Melalui aksi kampanye Indonesia Damai ini, diharapkan tidak ada lagi aksi demo yang mengarah ke tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas gabungan TNI Polri serta warga mulai membersihkan lumpur di pasar tradisional Badung dan Kumbasari. Sementara para pedagang mulai mengambil barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sementara keberadaan rumah gudang dulu. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Oh. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Makanya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan juga. Ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan Desa Kesiman Petilan Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah.
Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali sudah mulai surut. Bersama warga, personel Kodam 9 Udayana mulai membersihkan lokasi terdampak banjir serta memastikan pengiriman bantuan logistik bagi korban banjir. Pasca bencana banjir besar yang melanda Bali, warga bersama personel Kodam 9 Udayana mulai membersihkan lokasi terdampak banjir, seperti rumah warga, perkantoran, sekolah, hingga fasilitas umum. Selain itu, personel Kodam juga masih mengevakuasi korban, termasuk mendistribusikan logistik. Posko pengungsian darurat juga masih didirikan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 188 warga Denpasar mengungsi di 6 lokasi. Sementara di Jembrana, terdapat 350 pengungsi dan 3.000 orang di Pengampungan. Selain merusak infrastruktur, banjir di Bali juga mengakibatkan 18 orang meninggal dunia dan 5 orang dinyatakan hilang. Untuk mengetahui informasi terkini di Denpasar, Bali, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews Indira Ari. Selamat malam Indira, seperti apa kondisi saat ini di Denpasar, Bali dan di tempat pengungsian? Ya, selamat malam rekan Diandra dan juga pemirsa iNews Malam. Saat ini saya sedang berada di kawasan Cokro Aminoto, Denpasar Utara, yang dimana di sini juga ada sebuah posko pengungsian bagi warga terdampak banjir dari warga Wanasari RT 06 Desa Daupuri Kaje. Dan rekan Diandra, berikut saya akan sampaikan visual terkini di posko pengungsian ini. Ya, beginilah situasi posko pengungsian di kawasan Desa Daupuri Kaje. Terdapat sebanyak 182 jiwa dari 57 KK yang mengungsi di kawasan ini. 54 diantaranya adalah wanita, sementara 89 laki-laki, anak usia sekolah sebanyak 30, lansia 3, bayi 4 orang, dan ibu hamil sebanyak 2 orang. Dan di kawasan posko pengungsian ini seperti tenda dan juga bed tempat tidur, dan juga di belakang itu ada dapur darurat itu disiapkan oleh Kodam 9 Udayana. Sebentar, saya menuju ke arah dapur. Dan juga disiapkan posko kesehatan demikian untuk para lansia dan juga bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan. Ya. Seperti ini. Baik. Dan untuk logistik, kebutuhan segala macam peralatan untuk bayi dan obat-obatan telah terpenuhi hingga saat ini. Hanya saja 30-an sekolah saat ini belum melakukan aktivitas sekolah seperti biasanya, demikian karena ada gelap. Baik, terima kasih Indira Ari atas laporan Anda langsung dari Denpasar, Bali. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, usai kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban banjir di Bali. Di hadapan Prabowo, sejumlah warga curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali disambut meriah warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden Prabowo.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya. Presiden Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak yang ditemuinya di lokasi terdampak. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak agar mendapat bantuan. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat dikit aja, Pak. Gitu. Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Nyawanya bagaimana? Ada satu nada. Cepetan saya nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir.